bikin kita panik dan juga seru gitu kan ya. Sebelum pencacahan lapangan sih nggak ada ya, soalnya kan aktivitas yang dilakuin di seksi pengolahan sendiri itu nggak sebanyak sekarang ya aktivitasnya. Iya, aku jadi sedih dibilang analisis versus everybody. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Riyadini Hanifah dari seksi metodologi 2. Terus setelah restrukturisasi, sekarang aku pindah ke seksi analisis 1. Halo, kenalin aku Dinayanti Nenggolan dari seksi analisis 2. Halo semuanya, perkenalkan aku Kade Agus Dwi Chandra, biasa dipanggil Chandra. Di PKL kali ini aku bertugas di seksi analisis modul 2. Halo, aku Muhammad Alfariski di PKL D4 Angkatan 63 Politeknik Statistika STIS sebagai koor logistik dan juga seksi analisis, teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan aku Aditya dari seksi publikasi dan dokumentasi. Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Adinda Pramesti. Kalian biasa dipanggil Adin, aku sebagai koordinator hubungan masyarakat PKL D463. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gilang dari perwakilan SP3 di sini. Halo guys, nama aku Muhammad Juan Firdaus, biasa dipanggil Juan, dan aku di sini sebagai koor SPD. Yang pertama, tentu kita sebagai Intama tuh baca-baca Kondev, terus nyesuaiin perubahan-perubahan, terus bahas dengan teman-teman baik metodologi sama analisis sama kuesioner mengenai Kondev-Kondev yang ada. Terus kami juga dari Intama melakukan beberapa kali brainstorming buat nyamain Kondev. Jadi di antara Intama itu nggak ada perbedaan Kondev, itu sih. Persiapannya kurang lebih hampir sama-sama PPL sih, cuma kita lebih memahami tentang konsep dan definisi. Kita juga harus lebih memahami buku pedoman. Terus kita harus bisa belajar bagaimana menyampaikan konsep dan definisi itu secara sederhana biar teman-teman bisa paham gitu. Untuk persiapannya di awal yang jelas kita ada ikut pelatihan juga. Pertama kita dilatih, terus selanjutnya kita melatih income, dan juga terakhir itu ada pelatihan untuk PPL. Dan selama masa pelatihan itu biasanya kita ada diskusi bareng gitu sih terkait dengan ya diskusi-diskusi tentang Kondev dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dari masing-masing Kondevnya gitu. Di bidang umum sesuai seksinya ya, kalau misalnya Pubdoc itu mungkin persiapan bagi-bagi tugas untuk dokumentasinya. Terus yang paling sibuk itu humas sama logistik, terutama logistiknya. Kalau humas itu mempersiapkan secara garis besar itu dua hal. Yang pertama itu perizinan, yang kedua itu apel pembukaannya, acara pembukaannya gitu. Jadi teman-teman, sesuai namanya logistik, jadi kita di PKL kali ini itu bertugas untuk memenuhi apapun yang dibutuhkan sama keperluan PKL, teman-teman. Jadi dari perlengkapan ataupun dari lapangannya gitu. Jadi kalau dari lapangan itu kita menyiapkan transportasi sama akomodasi, kalau dari perlengkapan kita memenuhi keperluan barang dan juga ruangan. Untuk persiapan pencacahan ya, sebenarnya yang berperan besar banget di pencacahan di IT itu ada SPD dan Psikoko. Kalau Psikoko kan mereka membuat sistem penilaian ya, sistem penilaian bagi dosen untuk menilai kinerja kita mahasiswa selama di lapangan. Jadi waktu kita didatangi oleh dosen-dosen, itu dosen-dosen menginput nilainya itu di Psikoko. Terus yang kedua untuk SPD sendiri ya sama-sama kita tahu produk SPD yang paling
fundamental yang paling penting untuk kegiatan pencacahan lapangan kita itu adalah KPI. Jadi KPI ini benar-benar dibikin dari awal, dibikin dari nol sama anak-anak SPD, karena KPI dari tahun sebelumnya itu udah usang lah bisa dibilang. Jadi teknologinya udah nggak kompatibel dengan sekarang. Jadi mereka membangun dari awal, terus hingga alhamdulillah bisa digunakan di pencacahan lapangan, walaupun ya ada beberapa kendala tapi masih bisa dihandle lah oleh anak-anak SPD. Terus untuk mereka juga membuat web monitoring itu untuk memantau progres pencacahan listing dan memantau lokasi PPL dan PML di seluruh lokus di Bali gitu. Terus yang terakhir ya mempersiapkan server supaya tidak down gitu. Jadi segala kegiatan lapangan, segala kegiatan pengumpulan data itu semua bisa berjalan dengan lancar. Perubahan kondef tiba-tiba, kami kan Intama kan nggak bisa baca gimana ya, nggak bisa baca kondisi-kondisi yang bakal terjadi di lapangan nantinya. Jadi kayak banyak perubahan-perubahan kondef baik dari dosen, terus dari teman-teman kuesioner, analisis. Jadi kami harus selalu siap sedia buat dengerin adanya perubahan kondef itu, yang perubahannya tuh nggak cuman dari A ke B tapi bisa dari A ke Z gitu. Kayaknya paling hektik tuh waktu mau deket-deket pencacahan tuh. Karena di situ banyak banget kan, kita ngurusin 435 orang, jadi banyak banget dari kita mulai nyari akomodasi, terus nyari transportasi, baik yang transportasi di sana jadi sewa motor itu untuk satu pulau, sama keberangkatan dan kepulangan menggunakan bus. Tuh ribet banget, serius, sumpah nggak mau lagi. Lika-likunya mungkin kita kadang revisian buku pedoman itu. Nah, jadi kita harus belajar ekstra buat belajar konsep dan definisi yang direvisi gitu. Kan kami dari tim Intama itu ngelakuin yang namanya survei pendahuluan. Nah, pas survei pendahuluan itu kami tuh ada menghadapi satu kasus lucu. Jadi waktu listing tuh rumah tangga yang kami datangin itu memenuhi persyaratan. Jadi Gen Z-nya itu belum kawin, Gen Z-nya belum kawin dan tinggal bersama orang tuanya. Nah, pada saat kami pencacahan, kebetulan rumah tangga itu tuh kepilih jadi sampel kami waktu survei pendahuluan. Tapi pas kami datengin, ternyata orangnya di hari kedua pencacahan itu udah menikah gitu. Jadi pas hari pertama kami ke sana tuh mereka udah siap-siap buat pernikahan, buat menjemput pengantin ke Tabanan kalau nggak salah. Jadi kayak kami pas ngelakuin listing di sana tuh nggak dibilangin kalau mereka mau menikah pada 2 hari setelah kami ngelisting itu. Lika-likunya mungkin ya rapat sampai pagi berjam-jam, dan kondef itu masih berubah bahkan sampai H-1 keberangkatan gitu. Transportasi dari motor tuh riwahnya tuh karena walaupun Bali itu terkenal daerah wisata, tapi nggak semua titik di Bali itu wisata gitu. Nah masalahnya berarti nggak semua tempat itu ada persewaan motor. Bayangin tuh dari Jembrana, Buleleng, daerah Dutan itu kita harus nyari motor tuh. Itu emang benar-benar susah. Jadi untungnya kemarin ketolong sama bapaknya angkatan 64, jadi bisa selesai semua. Terima kasih. Kayak dari sebelum pencacahan, terus habis itu ketika pencacahan malah agak sedikit less pusing karena humas itu udah nggak turun secara langsung. Mereka kayak cuman menjadi bantuan aja ke Korwil setiap daerahnya, tapi kalau misalnya yang kayak tugas secara langsungnya udah nggak ada. Nah, ketika pasca pencacahan juga udah nggak begitu banyak rapat-rapat, udah nggak ada sama sekali bahkan, dan cuman ada satu rapat akbar yang kayak rapat akbar easy peasy. Tapi yang buat sebelumnya pusing banget. Ternyata walaupun bersama orang-orang yang menyenangkan, pusingnya tetap keras. Kalau dari seksi pupuk juga nggak ada apa-apa sih, jadi kayak aman-aman aja. Untuk akomodasi hotel, nah itu masalah banget tuh. Setelah mendapat kabar yang tidak mengenakan dari BPH, terus kita harus disuruh booking, tapi nggak ada. Nah, jadi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah itu benar-benar membuat otak dan juga mental harus berpikir keras gimana bisa nutup itu semua. Jadi kendala utama kami ya itu ada 2. Pertama waktu, yang kedua adalah
skill. Sebenarnya yang menjadi masalah terbesar bagi anak-anak SPD maupun psikoko itu adalah waktu sih. Adalah waktu. Jadi anak SPD itu kan membuat KP dari nol dan itu dalam rentang waktu 2 hingga 3 bulanan, itu bisa dibilang waktu yang relatif singkat. Dengan requirement yang harus begini, belum lagi permintaan dari dosen, ada request KP-nya harus begini. Jadi semua request itu sebenarnya sama anak SPD juga udah berusaha untuk diimplementasikan, tapi ya ada begitu karena ini kita bangun dari nol, ya tentu ada beberapa kekurangan gitu. Terus untuk kendalanya itu ya selain dari waktu juga anak SPD itu kan mengimplementasikan kuesioner-kuesioner yang udah dibuat oleh teman-teman metodologi dan kuesioner ke sistem, yaitu KP. Jadi kuesioner listing dan pencacahan itu yang beberapa kali mengalami perubahan setelah diserah terimakan, meski itu bukan bisa jadi itu di luar kendali dari teman-teman kuesioner dan metode ya, tapi itu beberapa kali itu anak SPD harus kerja ulang untuk memasukkan kembali kuesionernya, dan itu dengan waktu yang semakin mepet, jadi itu membuat progres KP sedikit terhambat. Tapi apapun itu, ya semuanya itu udah berhasil dilalui dan KP udah berhasil digunakan dengan baik di pencacahan. H-1 itu kita baru ngeprint masalah kuesioner. Nah, waktu pelatihan pencacah itu yang ngelatih kan income-nya. Sedangkan kami Intama tuh kayak standby gitu buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman income. Nah, jadi pas pelatihan PPL tuh kami bener-bener ngerasa apa ya, kayak hampir mirip dengan PKL gitu, karena kami harus standby buat ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman income. Terus pertanyaannya kayak bener-bener out of nowhere, out of the box. Jadi kalau untuk pelatihan Intama kan itu dilakukan secara online ya, by Zoom. Terus itu pada hari kita libur. Jadi mengikuti pelatihan Intamanya itu kayak kurang efisien gitu, karena kita dibatasi juga sih sebenarnya dengan waktu, dan juga koneksi di daerah masing-masing kan berbeda. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawabnya kurang bisa dilakukan secara efisien. Kalau misalnya untuk pelatihan income-nya sendiri itu karena revisian buku pedoman dikirimnya jam 5 pagi, jadi belajar ulang lagi tuh buku pedomannya di pagi hari supaya bisa dijelaskan ke income gitu. Tantangannya mungkin menyamakan pemahaman dari tiap Intama, tiap teman-teman income, bahkan sampai teman-teman PPL gitu. Pemahaman terkait dengan kondefnya, karena terkadang apa yang udah kita sampaikan di pelatihan itu berbeda dengan yang dipahami oleh teman-teman gitu. Jadi ya kesulitannya itu sih, menyamakan pemahaman teman-teman terkait dengan seluruh kondef yang akan digunakan. Oke, pelatihan humas tuh udah kelihatan kayak acaranya PKL gitu loh. Jadi karena setiap pelatihan, setiap rapat akbar, rapat pleno itu yang pegang humas gitu kan. Nah, yang pelatihan ini yang paling bikin mind blowing karena bener-bener diganti 1.345 juta kali revisi. Yang kayak tadinya offline, enggak ada uangnya, kita ganti online. Yang satunya offline aja. Enggak jadi. Pembicaranya ganti. Dwi Jendra. Jangan dari BPS Pusat aja. Jangan dari BPS Bali aja, dan lain-lain. Kayak pusing kali. Itu baru EKW ya. Baru EKW yang tadinya harusnya offline tiba-tiba jadi full online. Terus tadinya pembicaranya siapa berubah jadi siapa. Tetap aman-aman aja. Setelah itu ada SRPP sama P3K, ya kan? Itu lebih parah lagi, karena yang kayak tadinya itu 2 hari yang terpisah, beda jauh, tiba-tiba dimundur. Ketika udah mundur, ternyata diubah lagi jadi 1 hari. Jadi kayak harinya humas, literally dari pagi sampai sore itu kita pelatihan P3K, terus habis itu tiba-tiba ada penambahan pembicara. Jadi kayak narasumbernya tuh tiba-tiba yang kayak, kan kami narasumbernya dari polisi. Nah, tiba-tiba si kepolisian ini, suatu kepolisian di suatu daerah Jakarta, itu yang kayak gimana kalau mengajak Jasara Harja. Terus kayak yaudah, tiba-tiba kayak Hamin sekian kita mengubah rundown semua, tiba-tiba ada pembicara baru, tiba-tiba harus ada konsum baru, ada plakat baru dan lain-lain. Aku bahkan masih ingat desain plakat itu Hamin 1
malam-malam banget aku yang kayak harus sekarang, harus butuh desain sekarang. Aku tungguin sampai desainnya itu. Tetap aman-aman aja. Bersama ciptakan karya, rangka inovasi.